Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Sampai detik ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami terus mendalami Tuhan setiap dari apa yang Engkau firmankan. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka dan menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi pengetahuan akan Engkau. Pakailah kami menjadi warta sabda-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, shalom damai sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian setiap harinya merasa diberkati dan selalu terberkati oleh kasih Tuhan. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 34. Dilanjutkan Amsal 15 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat, orang jahat dan orang baik. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Tuhan Yesus pernah berkata dalam perjanjian baru bahwa jika iblis melawan iblis, kerajaannya akan hancur. Amin. Itu artinya bahwa kejahatan atau dosa itu menghancurkan semua kebaikan. Ada pepatah berkata, beribu-ribu kebaikan akan hilang, akan terlupakan jika seseorang melakukan satu kejahatan atau kesalahan apapun. Amin. Itu karena orang atau manusia atau kita sendiri bahkan lebih cenderung menilai orang lain berdasarkan kesalahan, lebih cenderung untuk mengingat apa kesalahan orang. Nah, dikatakan ayat selanjutnya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam sebuah hubungan, entah itu keluarga, pertemanan, sahabat, atau percintaan, jika orang atau salah satu pihak itu merasa dirinya lagi enggak mood atau lagi bad mood, ya, atau bahkan dia sampai berkata kasar, sampai marah-marah, gak jelas tanpa suatu alasan. Tetapi kadang ada pasangan atau ada teman yang justru malah membalasnya dengan kemarahan. Padahal dikatakan dalam Alkitab, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi, kalau ada teman-teman kita atau sahabat kita yang sedang marah atau sedang dalam kondisi yang tidak baik, terlebih untuk emosionalnya, moodnya, sebaiknya kita mendamaikan, melerai, bukan kita memarahi dia atau bahkan menghukum dia. Kita tegur dengan sapaan kasih. Amin. Kita tunjukkan, kita menjadi terang dan terang dunia. Kita harus bisa menunjukkan kepada orang yang salah, kepada orang yang di dalam jalan yang salah untuk menuju kepada jalan yang benar. Amin. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Itu artinya, jika ada pasangan kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, atau saudara seiman
yang sedang dalam masalah, dalam tekanan emosional, itu sebaiknya kita harus penuh sabar. Karena apa? Mungkin dia marah itu tanpa sadar, atau mungkin ya memang marah itu adalah emosional. Tetapi kalau marah itu terus-terusan atau bahkan sampai menjatuhkan orang lain, itulah dosa. Itu yang dilakukan oleh iblis. Nah, kita sebagai teman atau sahabat atau pasangannya, kita hendaknya sabar, mendoakan, melerai, menegur. Karena apa? Jika iblis dilawan dengan iblis, hasilnya akan sama. Justru akan menambah masalah. Oleh karena itu, jika ada permasalahan di sekitar kita atau pada teman kita, sebaiknya kita selesaikan dengan penuh damai, dengan cinta kasih, dengan menunjukkan, oh ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Amin. Kita tunjukkan saudara-saudara kita yang mungkin sesat jalan atau mungkin tidak berada di jalan yang benar, kita tunjukkan dengan lemah. Amin. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Ada pepatah berkata, tong kosong berbunyi nyaring. Amin. Itu artinya bahwa orang yang banyak cakap tanpa tindakan itu akan sama aja. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Lidah orang bijak adalah orang yang tanpa omong banyak, tanpa banyak bicara, dia langsung melakukan. Terkadang kita untuk mewujudkan sesuatu, misalnya mewujudkan, oh aku ingin beli HP ini, oh aku ingin beli mobil ini, motor ini, dan lain sebagainya. Amin. Terkadang kita hanya melalui perkataan saja. Ya, melalui perkataan itu sangat mudah dikatakan, ya, amin. Sangat mudah untuk kita bilang I love you kepada pasangan kita atau I need you kepada sahabat kita. Tetapi bagaimana dengan tindakan kita? Apakah kita benar-benar memperjuangkan apa yang kita katakan? Amin. Dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Itu artinya apa? Orang yang cenderung sedikit berbicara, dia memiliki potensi yang lebih untuk beraksi, untuk lebih mewujud nyatakan apa yang dia katakan. Amin. Sebaiknya. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Itu artinya apa? Orang yang toksik, orang yang pendendam, yang marah-marah, yang mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan atau mengeluarkan apa istilahnya, dendam atau apapun itu yang dikuasain sama iblis, mencurahkan kebodohan. Ini artinya bahwa orang yang banyak bicara atau banyak, bahkan bicaranya aneh-aneh atau kotor-kotor, dia potensi dia untuk dalam tanda petik di jalan yang benar itu potensinya sangat rendah. Mengapa saya katakan begitu? Dia dalam hidupnya tidak bisa mengontrol lidahnya, tidak bisa mengatur dan mengendalikan mulutnya. Amin. Makanya dikatakan mencurahkan kebodohan. Yang dia kata itu mencerminkan dirinya sendiri. Makanya kalau orang ada berkata kasar, dia juga adalah orang yang kasar. Dan dia hanya banyak ngomong. Makanya daripada itu kita harus belajar untuk lebih banyak beraksi daripada banyak berbicara. Amin. Ayat terakhir, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan yang baik. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang anak-anaknya lakukan, baik itu di dalam rumah, dimanapun itu Tuhan tahu. Bahkan dari sejak kandungan Tuhan telah mengenal kita. Amin. Tuhan telah mengetahui rancangan-rancangan kita. Untuk itu, mata Tuhan selalu mengawasi. Dan apabila ada pencobaan,
bersyukurlah kan Tuhan yang akan menguatkan saudara. Amin. Sekarang saya akan berdoa untuk saudara. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap berkata lembut Tuhan. Untuk kami tetap menyebarkan benih-benih cinta kasih Tuhan. Menyebarkan untuk sebagai terang garam dunia Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami sering lalai Tuhan. Mungkin dalam hal berbicara, dalam hal berperilaku, ampuni kami orang dosa ini. Amin. Tuhan, pakailah kami menjadi barokat sabdamu, pakailah kami menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.